Keto 42 kelas F Akuntansi semester 2. Di video kali ini saya akan membahas soal terkait perubahan metode dari metode biaya ke metode ekuitas dalam investasi jangka panjang. Baik, langsung saja kita masuk pada soal pembahasan. Tanggal 1 Januari 2006, PT Jaya membeli saham seharga 500.000 secara tunai atas 10% saham biasa yang beredar PT Mawar Indah dan Aktiva Bersih. PT Mawar Indah mempunyai nilai buku atau nilai sisa sebesar 3 juta rupiah. Perbedaan harga perolehan atas ekuitas Aktiva Bersih PT Mawar Indah didistribusikan sebagai goodwill yang akan diamortisasi selama 40 tahun. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2008, PT Jaya membeli kembali 20% dari saham biasa PT Mawar Indah seharga 1.200.000 secara tunai, di mana nilai buku atau nilai sisa Aktiva Bersih PT Mawar Indah sebesar 4 juta rupiah dan laba serta dividen dari PT Mawar Indah yang diterima PT Jaya selama tahun 2006 sampai 2008 adalah pada tahun 2006 laba yang diperoleh Mawar Indah sebesar 500.000 dan dividen yang dibayarkan kepada PT Jaya itu sebesar 20.000. Kemudian pada tahun 2007 laba yang diperoleh Mawar Indah adalah 1 juta, dividen yang dibayarkan kepada PT Jaya sebesar 30.000. Dan pada tahun 2008 laba yang diperoleh Mawar Indah adalah 1.200.000 dan dividen yang dibayarkan kepada PT Jaya adalah 120.000. Kemudian diminta untuk membuat jurnal pembelian saham biasa untuk 10%, membuat jurnal pembayaran dividen tahun 2006 dan 2007, jurnal pembelian kembali 20% saham biasa, jurnal pengumuman dividen selama tahun 2008 dan jurnal penerimaan dividen selama tahun 2008. Nah, sebelum kita masuk pada penyelesaian soal, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, metode awal yang digunakan adalah metode biaya. Yang kedua, perlakuan kelebihan harga pasar dari nilai Aktiva Bersih diakui sebagai goodwill. Dan kemudian, jika sudah diakui sebagai goodwill, harus dilakukan amortisasi selama 40 tahun. Nah, baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Kita diminta untuk membuat jurnal pembelian saham biasa untuk 10%. Nah, di sini pembelian saham biasa untuk 10% itu terjadi pada tanggal 1 Januari 2006, di mana PT Jaya membeli saham seharga 500.000. Nah, maka jurnal perolehannya yaitu investasi jangka panjang atas saham sebesar 500.000 pada kas sebesar 500.000. Kemudian kita masuk pada jurnal pembayaran dividen pada tahun 2006 dan 2007. Di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa pada tahun 2006 itu PT Jaya menerima pendapatan dividen dari Mawar Indah. Nah, maka jurnal yang akan dipakai itu adalah kas pada pendapatan dividen karena PT Jaya menerima pendapatan dividen dari Mawar Indah. Begitu juga 2007. Pada tahun 2007 jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen sebesar 30.000. Selanjutnya kita masuk pada jurnal pembelian kembali 20% saham biasa. Pembelian kembali 20% saham biasa yang beredar pada PT Mawar Indah, teman-teman bisa lihat bahwa PT Jaya mempunyai hak atas laba sebesar 10%. Nah, maka hak PT Jaya atas laba 10% ini akan dikali dengan laba yang diperoleh pada tahun 2006 dan 2007, di mana laba yang diperoleh pada tahun 2006 itu adalah 500 dikali dengan 10% yaitu 50.000, dan laba yang diperoleh pada tahun 2007 adalah 1 juta total, yaitu 100.000 dan totalnya adalah 150.000. Kemudian diamortisasi goodwill kan selama 40 tahun, yaitu masing-masing tahun adalah 5.000. Didapat dari 500.000 dikurang jumlah dari 10% dikali 3 juta dan dibagi 40 tahun, dan hasilnya adalah 5.000 per tahun dan totalnya adalah 10.000. Dividen yang diterima pada tahun 2006 seperti yang kita lihat pada soal
bahwa di situ tertulis 2006 itu dividen yang diterima adalah 20.000 dan 2007 adalah 30.000 dan totalnya adalah 50.000. Penyesuaian periode sebelum tahun 2008 adalah 25.000 untuk tahun 2006 dan 2007 adalah 65.000 dan totalnya adalah 90.000. Maka jurnal pembelian pada selama tahun 2008 adalah investasi jangka panjang atas saham sebesar 1.290.000 pada kas 1.200.000 dan laba ditahan sebesar 90.000. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa investasi jangka panjangnya telah bertambah. Ini karena hak PT Jaya tersebut sudah bertambah menjadi 30% pada awal tahun, sehingga metode yang digunakan berubah menjadi metode biaya ke metode ekuitas. Kita akan membuat jurnal pengumuman dividen selama tahun 2008. Nah, di sini jurnal pada akhir periode tahun 2008 itu kita akan melakukan amortisasi goodwill untuk hak 10% selama 40 tahun. Jadi amortisasi goodwill tahun 2008 untuk hak 10% selama 40 tahun itu adalah 5.000 per tahun, didapat dari 500.000 laba yang diperoleh dikurang dari jumlah 10% kali aktiva bersih 3 juta rupiah dibagi dengan 40 tahun. Hasilnya adalah 5.000 per tahun. Begitu juga amortisasi goodwill tahun 2008 untuk hak 20% selama 40 tahun adalah 10.000 per tahun, didapat dari 1.200.000 dikurang jumlah dari 20% dikali aktiva bersih sebesar 4 juta dibagi 40 tahun. Kemudian total amortisasi selama tahun 2008 adalah 15.000 per tahun. Nah, maka laba yang diumumkan oleh PT Mawar Indah selama tahun 2008 sebesar 1.200.000 adalah 345.000, didapat dari 1.200.000 dikali 30% dikurang 15.000. Hasilnya adalah 345.000. Maka jurnal pengumumannya adalah investasi jangka panjang atas saham pada pendapatan dividen sebesar 345.000. Kemudian kita membuat jurnal penerimaan dividen selama tahun 2008. Jadi dividen yang diterima PT Jaya pada tahun 2008 itu adalah sebesar 120.000. Maka jurnal penerimaan pembayaran dividennya adalah kas pada investasi jangka panjang atas saham sebesar Rp120.000. Baik, itu saja pembahasan soal terkait perubahan metode dari metode biaya ke metode ekuitas dalam investasi jangka panjang. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengingatkan kembali hal-hal yang harus diperhatikan dalam persoalan perubahan metode dari metode biaya ke metode ekuitas ini adalah yang pertama, metode awal yang digunakan adalah metode biaya. Kemudian yang kedua, perlakuan kelebihan harga pasar dari nilai aktiva bersih diakui sebagai goodwill. Dan ketiga, jika diakui sebagai goodwill harus dilakukan amortisasi selama 40 tahun. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.